Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alamui Zali, NPM 100 102 18 106. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat, yaitu makalah yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perbankan Syariah. Judul makalah saya yaitu peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan pelaksanaan kontrak di Bank Syariah. Baik, saya akan menampilkan PowerPoint-nya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai peran Dewan Pengawas Syariah terhadap pelaksanaan akad di Bank Syariah. Pertama, analisis peran DPS terhadap pengawasan pelaksanaan akad di Bank Syariah. Bank Syariah harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah, dan setelah mendapat rekomendasi dari DSN MUI, maka pihak Bank Syariah Mandiri mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Mandiri itu berjumlah 3 orang, yang terdiri dari ketua dan 2 orang anggota. Dewan Pengawas Syariah dalam pembuatan draft akad di Bank Syariah sangat memerlukan ketelitian dan kejelian dari pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah. Untuk itu, Dewan Pengawas Syariah harus meminta penjelasan pihak BSM atau Bank Syariah Mandiri tentang produk yang akan dikeluarkan. Selanjutnya, mereview sistem dan prosedur yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. Setelah itu, memberi pendapat atau produk tersebut dan melakukan perancangan draft akad. Draft akad tersebut harus pula sesuai dengan fatwa-fatwa DSN dan peraturan Bank Indonesia. Terkait dengan draft akad yang ada di Bank Syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah sebagai Dewan Pengawas adalah: yang pertama, membakukan secara internal standarisasi akad, dalam artian berlaku di kalangan internal Bank Syariah dan cabang-cabangnya. Pembakuan standarisasi akad tersebut selain dilakukan oleh pihak Dewan Pengawas Syariah, juga melibatkan bagian legal yang ada di Bank Syariah. Yang kedua, mengesahkan standar akad yang akan berlaku secara nasional di Bank Syariah, dan pada saat membuat draft akad itu, Dewan Pengawas Syariah juga berfungsi memberikan acuan-acuan yang mendasar. Yang ketiga, mensosialisasikan standar akad setelah standarisasi akad yang baku tersebut disahkan dan diputuskan. Selanjutnya, mekanisme pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan proses pengawasan di Bank Syariah tidak dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah sendiri, melainkan dibantu oleh pihak-pihak lainnya yang berasal dari pegawai-pegawai internal Bank Syariah. Dewan Pengawas Syariah juga mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akad di Bank Syariah yang mereka awasi. Tugas Dewan Pengawas Syariah selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan akad secara keseluruhan dan melakukan review terhadap pelaksanaan akad tersebut di Bank Syariah. Adapun mekanisme evaluasi dan review syariah atas pelaksanaan akad di Bank Syariah Mandiri sebagai berikut. Yang pertama, bagian pihak BSM khususnya bagian internal audit harus mengajukan keterangan atau informasi tentang pelaksanaan pemilihan yang akan dilakukan oleh BSM oleh pihak BSM berupa laporan ke DPS. Laporan tersebut dibahas pada saat rapat rutin DPS. Dalam pembahasan tersebut, DPS harus mereview pelaksanaan akad dan juga ditelaah masalah yang ada, kesalahan-kesalahan yang dilakukan, dan lain-lain. Yang ketiga, hasil rapat rutin DPS tersebut disahkan jika memang sudah menjadi kesepakatan dan tidak ada kesalahan dari pelaksanaan akad. Namun jika ada masalah dalam pelaksanaan akad, maka akan diperbaiki agar pelaksanaan akad di BSM harus benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat, kemudian DPS memberikan opini syariah atas pelaksanaan akad di BSM, dan kemudian hasil evaluasi tersebut disampaikan Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Selanjutnya, hambatan-hambatan yang dihadapi Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan akad di Bank Syariah Mandiri. Yang pertama, rangkap jabatan dan pengawasan tak langsung.
Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Mandiri juga mempunyai jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah pada beberapa lembaga keuangan syariah lainnya. Hal tersebut membuat Dewan Pengawas Syariah di BSM kurang begitu optimal dalam mengawasi jalannya pengawasan akad, sehingga sistem paling mudah dilakukan dengan sistem pengawasan tak langsung, dengan mempelajari dan menganalisa laporan-laporan yang dikirimkan oleh BSM melalui bagian internal audit. Yang kedua, setelah itu akibatnya Dewan Pengawas Syariah tidak mengetahui pelaksanaan akad di lapangan. Selain itu, DPS juga tidak dapat mengkaji ulang serta melakukan perubahan terhadap produk-produk yang ada di BSM. Yang kedua, jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah yang terbatas. Dewan Syariah Nasional dalam Keputusan Nomor 3 Tahun 2000 tentang keanggotaan DPS, Pasal 1 dan 2 telah menyatakan bahwa setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki sedikitnya 3 orang anggota DPS, dan salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua. Dari segi kuantitas, jumlah anggota DPS di BSM telah memenuhi syarat karena telah beranggota 3 orang. Namun, kedudukan anggota Dewan Pengawas Syariah di BSM hanya berada di kantor pusat, sedangkan wilayah pengawasan yang harus dilakukan Dewan Pengawas Syariah sangat luas dan tersebar di seluruh Indonesia. Maka dengan jumlah yang sangat terbatas tersebut akan sulit bagi DPS untuk bisa mengawasi seluruh cabang dan unit-unit di seluruh Indonesia. Yang ketiga, sumber daya manusia. Pesatnya perkembangan bank syariah tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia DPS dan sumber daya manusia yang bekerja pada lembaga keuangan tersebut. Karena banyak anggota DPS dan sumber daya manusia pada lembaga keuangan syariah tersebut yang belum mengerti tentang teknis perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya. Apalagi ilmu ekonomi keuangan Islam, akibatnya pengawasan dan peran-peran strategis lainnya menjadi kurang optimal. Jadi kesimpulannya di sini bahwa yang pertama, bahwa Dewan Pengawas Syariah telah sangat berperan dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas syariah terhadap pelaksanaan akad di BSM, mulai dari tahap perakad, pelaksanaan akad sampai dengan tahap evaluasi terhadap pelaksanaan akad tersebut. Namun pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Mandiri belum optimal karena hanya melakukan pengawasan tak langsung dan tidak melakukan pengawasan langsung dengan turun ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya di lapangan. Dan hambatan-hambatan DPS dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akad di BSM disebabkan karena yang pertama, anggota DPS yang merangkap jabatan di beberapa lembaga keuangan syariah di BSM dan hanya melakukan sistem pengawasan tak langsung. Yang kedua, jumlah anggota DPS yang sangat minim. Yang ketiga, jumlah kualitas sumber daya manusia anggota DPS dan bagian-bagian yang membantu DPS banyak yang kurang begitu memahami tentang ekonomi syariah, karena kebanyakan bukan berasal dari akademisi ekonomi syariah. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak baik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.